Assalamualaikum kakak-kakakku. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Untuk materi kali ini kita membahas tentang analisa jabatan dan uraian pekerjaan pada kegiatan administrasi. Kompetensi dasarnya meliputi menganalisis jabatan, tugas, uraian pekerjaan pada kegiatan administrasi, serta membuat uraian tugas setiap tingkatan jabatan pada kegiatan administrasi. Dengan mempelajari materi ini, diharapkan siswa mampu yang pertama, menganalisis jabatan pekerjaan pada kegiatan administrasi secara cermat. Yang kedua, menganalisis tugas dan uraian pekerjaan pada kegiatan administrasi dengan teliti. Yang ketiga, menyimpulkan tugas dan uraian pekerjaan pada kegiatan administrasi dengan benar. Yang keempat, merumuskan uraian tugas setiap tingkatan jabatan pada kegiatan administrasi dengan teliti dan menghasilkan hasil yang cermat. Kemudian yang terakhir, menjelaskan uraian tugas setiap tingkat jabatan pada kegiatan administrasi dengan jelas. Sebelum kita membahas tentang analisis jabatan, kita bahas dulu apa itu jabatan. Jabatan adalah kedudukan pegawai yang ada dalam suatu struktur organisasi di mana mempunyai kemampuan, pengetahuan, keterampilan, serta sikap yang bertanggung jawab dengan fungsi yang spesifik. Jenis-jenis jabatan diantaranya 1. Kepala kantor atau pimpinan kantor atau nama lain dikenal dengan direktur kantor. Yang kedua, manajerial atau manajer. Yang ketiga, staf atau pembantu ahli atau asisten ahli. Yang keempat, kepala personalia atau yang dikenal dengan HRD. Dan yang terakhir adalah kepala tata usaha atau kepala administrasi. Itu adalah jabatan yang ada dalam kegiatan administrasi. Kepala kantor adalah orang yang membantu dan bertanggung jawab terhadap kelancaran aktivitas kantor secara keseluruhan, seperti mengatur pembagian tugas pekerjaan personel kantor, mengatur mekanisme kerja kantor, menyiapkan perlengkapan kerja kantor yang disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan personel kantor. Manajerial atau manajer merupakan orang yang memimpin dalam pelaksanaan pekerjaan dengan menjalankan fungsi-fungsi manajemen, di mana dimulai dari planning, organizing, executing, controlling, dan decision making. Jabatan manajerial merupakan jabatan yang memiliki bawahan, seperti manajer membawahi para staf dan non-staf atau pelaksana, staf atau asisten ahli. Jabatan ini merupakan para tenaga ahli yang cakap dan mampu dalam bidangnya. Contohnya, staf akuntan, di mana dia ahli dalam akuntansi atau laporan keuangan. Kemudian, staf pemasaran yang ahli dalam pembelian atau penjualan barang. Selanjutnya adalah kepala personalia atau dikenal dengan HRD yang memiliki kepanjangan Human Resource Development, merupakan orang yang memiliki jabatan di bagian khusus kepegawaian. Tugasnya menentukan tenaga kerja yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan. HRD juga mengatur atau mengoordinasikan hak-hak pegawai. Dan yang terakhir adalah kepala tata usaha atau kepala administrasi, merupakan orang yang menentukan garis-garis besar kebijakan dan tujuan yang harus dijalankan oleh kantor, serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unit di bidang ketatausahaan atau bidang keadministrasian, meliputi perencanaan, pelaporan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga kantor,
keprotokoleran, perlengkapan, dan peralatan kantor. Baiklah, sekarang kita bahas tentang analisa jabatan atau job analysis, di mana suatu aktivitas meliputi mengkaji, mempelajari, mengumpulkan, mencatat, serta menganalisis ruang lingkup suatu pekerjaan secara sistematis. Kegiatan analisis jabatan menghasilkan dua unsur. Satu, deskripsi jabatan atau job description, di mana nanti dapat dilakukan penilaian prestasi kerja karyawan. Unsur yang kedua adalah job specification atau spesifikasi jabatan yang digunakan untuk kegiatan rekrutmen dan seleksi calon pegawai. Sekian dulu untuk pembahasan materi kali ini. Kita lanjut pertemuan berikutnya ya. Terima kasih kakak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.